Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, mohon maaf ya harus menunggu sebentar. Tadi ada ada gangguan teknis yang harus diselesaikan. Jadi biasa ya adik-adik kalau gangguan daring kan itu ya jaringan, gangguan teknis, alat dan sebagainya menjadi hal yang sering terjadi begitu ya. Terima kasih adik-adik sudah sabar menunggu saya selama 10 menit ya. Mohon maaf ini sebelumnya kita langsung mulai saja ya. Barusan sih kalau saya buka si X-nya sudah bisa diisi gitu. Coba cek sudah bisa diisi? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Silahkan adik-adik isi. If you dropped a water Kita akan mulai sebentar lagi ya. Recording in progress. Ya, baik. Ya, adik-adik hari ini kita masuk ke pertemuan 21. Ya, kemarin adik-adik di jam tutorial sudah berlatih terkait dengan soal latihan 3.8, 3.9, serta sebagian bab 4 ya, sampai dengan kalau bahasan di kelas kan sudah sampai dengan teorema dasar kalkulus pertama ya, mengaitkan antara integral tentu dengan derivatifnya ya. Jika ada permasalahan yang dihadapi, mangga nanti silahkan bisa dikonsultasikan ya, di grup WA boleh, di Teams juga boleh ya. Ada saya dan Kak Kamal yang nanti bisa membantu diskusi ya. Nah, kita akan lanjut terlebih dahulu untuk pertemuan 21 ya, yaitu membahas tentang subbab 4.4. 4.4 ini ada dua bagian, yaitu teorema dasar kalkulus 2 serta penerapan metode substitusi baik pada integral tertentu maupun pada integral tentu. Ya, selanjutnya nanti kita akan hubungkan karena pada dasarnya interpretasi integral tentu itu merupakan luas di bawah kurva ya. Lebih tepatnya adalah luas bertanda ya, maka nanti kita juga akan bisa melihat bagaimana nilai rata-rata dari suatu fungsi atau nilai rata-rata menggunakan teorema nilai rata-rata yang berlaku di integral. Baik, kita akan lihat teorema dasar kalkulus kedua, di mana teorema dasar kalkulus kedua ini kita gunakan untuk sekarang menyelesaikan perhitungan integral tentunya. Jika sebelumnya integral tentu itu kita lihat sebagai jumlah Riemann atau limit dari jumlah Riemann, ya, kita belum diperkenalkan metode penyelesaiannya seperti apa ya, meskipun memang adik-adik sudah tahu ya, sebenarnya metode penyelesaiannya itu
bagaimana begitu. Tapi kita akan lihat ya dan dikemas metode penyelesaian itu melalui teorema dasar kalkulus kedua. Baik ya, teorema dasar kalkulus kedua ini menghubungkan antara integral tentu dengan prinsip antiturunan ya, karena pada dasarnya untuk suatu antiturunan fungsi itu merupakan suatu antiturunan umum atau keluarga kurva. Nah, sekarang bagaimana jika berlaku pada suatu selang tutup? Jadi, untuk F yang kontinu pada selang tutup AB dan F besar merupakan suatu antiturunan dari fungsi F kecil, maka teorema dasar kedua ini memberikan metode perhitungan untuk integral tentu dari A sampai B fx dx akan sama dengan F besar B minus F besar A. Atau dalam hal ini fungsi antiturunan dari F yang dievaluasi di titik batas atas dikurangi evaluasi nilai fungsi antiturunannya di titik batas bawah. Jadi F besar B dikurangi F besar A. Sehingga teorema dasar kalkulus kedua ini membawa pemahaman kepada kita bahwa untuk menyelesaikan integral tentu, kita bisa mencari terlebih dahulu antiturunan dari fungsinya. Setelah itu, kita akan evaluasi fungsi antiturunan itu di batas atas dan di batas bawah sehingga nilai integral menjadi selisih nilai antiturunan di batas atas dikurangi nilai antiturunan di batas bawah. Mengapa bisa berlaku seperti ini? Ya, sebenarnya ini merupakan penerapan dari teorema dasar kalkulus pertama beserta konsep antiturunan yang kita ketahui. Misalkan saja di sini untuk memperoleh fungsi fx kita bisa menerapkan teorema dasar kalkulus pertama ya, yaitu dari fungsi g besar x. Andaikan g besar x ini kita tuliskan sebagai integral a sampai x f t dt, maka turunan dari g besar x itu sama dengan fx berdasarkan teorema dasar kalkulus pertama ya. G aksen X itu adalah turunan dari A sampai X F T dt, dan ini menurut T dk1 sama dengan Fx. Jadi kita punya G besar aksen sama dengan Fx. Jika F besar suatu antiturunan dari F kecil, maka kita juga punya konsep yang menyatakan bahwa turunan dari antiturunan itu kembali lagi ke fungsi F kecilnya. Jadi F besar aksen X sama dengan F kecil X juga. Ya, di sini kita punya dua kondisi, sehingga G aksen X sama dengan F kecil X, F besar aksen X juga sama dengan F kecil X. Nah, adik-adik bisa ingat kembali ketika kita membahas tentang antiturunan dan juga sifat eksistensi dan ketunggalan dari antiturunan, bahwa antiturunan ini ternyata bersifat tunggal. Artinya tunggal di sini adalah ketika kita mempunyai nilai turunan untuk suatu fungsi yang sama, maka ya nilai tersebut merupakan nilai fungsi yang sama. Mereka hanya beda di konstanta saja. Sehingga dengan menerapkan teorema tersebut, ya teorema ketunggalan dari antiturunan, maka kita dapat dari G aksen X sama dengan F kecil X, F aksen X sama dengan F kecil X, maka G aksen sama dengan F aksen. Hal ini akan menyebabkan G dan F itu fungsi yang sama, tetapi mereka berbeda di konstanta saja. Sehingga untuk suatu konstanta bilangan real, G besar X sama dengan F besar X tambah C. Nah, dari sini kita tahu ya, dari sini kita tahu karena F-nya definisi pada fungsi, pada selang tutup AB, maka kalau kita mencari suatu nilai G di titik A, katakanlah X-nya di titik A, maka ini akan menghasilkan 0. Dari mana 0? Ketika kita ambil X-nya sama dengan A di situ, maka GA adalah integral A sampai AFT dt. Dan ini sifat yang kemarin kita bahas ya. Ketika
X-nya sama dengan A di situ, maka integral A ke A FT dt sama dengan 0. Jadi GA-nya sama dengan 0. Akibatnya karena GA sama dengan FA tambah C, maka nilai C-nya adalah min FA. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, dari formulasi GX yang kita punya dengan C-nya adalah min FA, kita dapat GX sama dengan FX min FA. Sehingga ketika X-nya diganti dengan B, maka fungsi GX ini akan bernilai GB, yaitu FB min FA. Di mana kita tahu sekarang ya, dari definisi sebelumnya gitu ya, dari definisi sebelumnya kita akhirnya bisa menuliskan ya bahwa di sini G aksen X juga memenuhi F kecil X, maka G juga di situ adalah antiturunan ya sebenarnya. Antiturunan dari F kecil ya. Hanya saja GX-nya didefinisikan seperti berikut. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa ya, dan menggantikan X-nya dengan B begitu ya. Jadi kita punya integral A sampai B fx dx itu adalah FB min FA ya, karena kita tahu ketika X-nya sama dengan B kita punya GB sama dengan integral A sampai B FT dt ya, karena di integral sifatnya variabel dummy ya, integral A sampai B FT dt bisa kita ganti integral A sampai B fx dx. Nilai GB-nya adalah FB min FA, jadi integral A sampai B fx dx adalah FB min FA. Terbukti yang kita inginkan ya. Sehingga selanjutnya kita akan menerapkan TDK kedua ini ya, TDK 2 ini untuk menentukan dan mencari nilai dari integral. Integral tentunya ya. Oke. Langsung saja kita lihat penerapannya dari TDK 2 ini untuk menghitung integral. Jadi kita perlu terlebih dahulu menentukan apa itu antiturunannya ya, antiturunan dari fungsinya terlebih dahulu. Oke. Kita coba untuk nomor A terlebih dahulu. Ya, kita cari antiturunannya, artinya kita cari terlebih dahulu integral tertentunya apa untuk melihat nilai dari antiturunannya ya. Oke, kira-kira nih ya, kalau kita selesaikan antiturunannya terlebih dahulu, ya berarti kita selesaikan 2x pangkat 5/3 tambah akar x dx. Akar x-nya juga bisa kita ganti ya dengan x pangkat setengah. Jadi di sini kita dapat antiturunannya apa? Pakai aturan pangkat, x pangkat 5/3 diintegralkan jadi berapa? 6/5 x pangkat 2/3, Bu. Berapa? 2 dikali 3/8. 3/8 dikali x pangkat 8/3. Oke. Iya, 5/3 tambah 1 ya. Sip. Ditambah 2/3 dikali x pangkat 3/2.
Oke, ditambah C ya. Maka di sini kita dapat betul 6/8 berarti 3/4 ya. X pangkat Iya, Bu. 8/3 tambah 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kita ambil fungsi dasarnya saja. Kan anti turunan itu integral fx dx sama dengan f besar X tambah C ya. Nah, kita ambil fungsi dasarnya saja di situ ya, sehingga nanti akan kita terapkan untuk evaluasi nilai fungsinya. Ya. Maka di sini integral 0 sampai 1 2x pangkat 5/3 plus akar x dx ya, kita evaluasi nilai anti turunan yang tadi 3/4 x pangkat 8/3 tambah 2/3 x pangkat 3/2 dari 0 sampai 1 ya. Kita evaluasi di batas atas. Batas atas berarti kita dapat 3/4 kali 1 tambah 2/3 kali 1 dikurangi. Kalau dievaluasi di 0 hasilnya 0 ya, betul? Iya, Bu, 0. Oke, jadi ini hasil akhirnya berapa? 3/4 tambah 2/3 per 12 ya, 9/12 tambah 8/12 ya. Jadi 17/12, betul? Betul, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, jadi cari dulu anti turunannya ya. Kalau mau langsung juga tidak apa-apa ya. Di sini mau langsung cari anti turunannya boleh ya. Silahkan integral 2 kali X pangkat 5/3 kita peroleh 3/4 X pangkat 8/5. Integral akar X atau X pangkat setengah adalah 2/3 X pangkat 3/2 ya. Atau mau dicari anti turunannya dulu juga boleh ya. Tapi di sini saya perlihatkan saja ya, proses mencari anti turunannya. Oke, proses yang B juga sama ya di sini. Anti turunan dari cos X itu apa? Ambil ambil fungsi dasarnya di situ, Bu. Kalau ini kan anti turunan umum, kita ambil fungsi dasarnya, fungsi fx-nya ya. Di sini diterapkan TDK 2 ya. Oke, kita cari anti turunannya dulu. Ya, mau diperlihatkan integralnya boleh. Integral cos X dx. Jadi kalau Sin X. ini bisa kita turunan dari turunannya itu cos X. Nah, fungsi apa yang turunannya cos X? Sin Sin X. X ya. Oke, ya. Oke, sip. Ya, jadi karena kita tahu turunan sin X itu adalah cos X, maka anti turunannya itu adalah sin X. Sip. Ya, maka diperoleh di sini berdasarkan penerapan TDK 2 ya. Integral min pi sampai pi/3 cos X dx ini sama dengan sin X dievaluasi min pi/3. Jadi kita dapat sin pi/3 dikurangi sin minus pi. Sin minus pi karena sin fungsi ganjil berarti kita bisa ubah jadi plus sin pi ya. Oke, jadi hasilnya berapa? Sin pi/3 60 derajat. Setengah akar 3. Iya, setengah akar 3. Oke, sin pi 0 ya. Jadi jawabannya setengah akar 3.
Oke, ya. Jadi itu penerapan untuk TDK kedua ya, cari dulu anti turunannya, maka terapkan TDK 2, mengevaluasi nilai anti turunan di batas atas dan batas bawah. Oke, kita terapkan pada suatu kasus lain ya, di mana karena adik-adik juga mengetahui prinsip turunan tingkat tinggi yang pada dasarnya mereka adalah turunan pertama dari turunan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita perumum, nah kita bisa menerapkan terhadap konsep hubungan mundur sekarang ya, hubungan F aksen dengan F, hubungan F double aksen dengan F aksen, hubungan F triple aksen dengan F double aksen ya, yang mungkin bisa kita ambil dari konsep pengertian anti turunan ya. Oke, kira-kira hubungan F aksen ke F itu bagaimana? Si F ini posisinya sekarang apanya F aksen nih. Nah, bisa seperti itu ya. Kalau F aksen turunan dari F, nah F itu posisinya apanya F aksen kira-kira. Ada yang sudah nangkap belum maksud saya? Anti turunannya Anti gitu. turunannya, Bu. Anti turunan, oke betul. Berarti kalau F double aksen turunan pertama dari F aksen, nah F aksen perannya apa di F double aksen? F aksen juga adalah Anti turunannya juga. anti turunannya juga. Sip, oke. Berarti kalau adik-adik sudah paham konsep seperti itu, bisa diterapkan ke soal berikut ya. Oke, sudah dibaca? Pelan-pelan bacanya ya. F mempunyai turunan ketiga yang kontinu dan grafik fungsinya ditunjukkan sebagai berikut. Garis putus-putus pada gambar di titik 0,2 dan di titik 4,1 masing-masing menyatakan garis singgung untuk grafik Y sama dengan Fx di titik tersebut. Jika memungkinkan, tentukan tanda. Berarti kalau tentukan tanda, tentukan dia negatif atau positif saja ya. Kita perkirakan negatif atau positif saja. Berarti tidak wajib mencari nilainya ya. Jadi kita perkirakan nilainya positif atau negatif. Berarti ini kembali lagi ke interpretasi integral tentu ya, yang dimana dia sebagai luas di bawah kurva ya. Jadi apa namanya? Bisa kita gunakan itu ya, atau mungkin nanti kalau kita mentok karena ini diketahuinya fungsi fx-nya ya, ini ya sama dengan fx, di situ ada integral f aksen, f double aksen, f triple aksen yang tadi adik-adik sudah tahu hubungannya ya dengan turunan sebelumnya, maka kita bisa menerapkan TDK kedua ya. Oke, kita selesaikan satu persatu dulu. Untuk nomor A, kita punya integral 0 sampai 4 fx dx. Ya, karena fungsinya saja itu kita ketahuinya grafiknya, jangan coba-coba dicari fungsinya ya. Biarkan saja seperti itu. Nah, kita lihat 0 sampai 4 fx dx ini artinya apa? Menyatakan terhadap grafik Luas ya, ini. Bu. Luas, sip, betul. Menyatakan luas area Luas di bawah atau kurva ya. daerah di bawah, betul, di bawah kurva Y sama dengan fx sepanjang selang 0 sampai 4. Oke. Nah, berarti kalau kita boleh arsir daerahnya yang ini mungkin ya.
Oh, kebanyakan. Sampai 0 sampai 4 saja. Nah, berarti areanya yang ini ya? Oke. Nah, apa yang bisa kita baca dari area itu? Kan kita cukup tahu tandanya saja. Area tersebut? Positif, Bu. Iya, betul. Positif. Terletak di atas Sumbu X. sumbu X ya. Terletak di atas sumbu X. Maka integral 0 sampai 4 fx dx ini bertanda positif atau lebih besar dari 0. Oke, sip. Lanjut. Yang B. Ya. Tadi apa namanya? Hubungan f aksen x ke fx. Fx ini merupakan antiturunan, betul, dari f aksen x ya. Iya. Oke. Maka kita bisa menerapkan TDK 2 ya. Untuk menghitung 0 sampai 4 f aksen x dx. Nah, ini sama dengan apa? Kalau fx-nya antiturunan dari f aksen. Integral 0 sampai 4 f aksen dx merupakan F4 per F0. Betul, F0. ya f 4 minus 4 kurang F0. F0. Oke, sip. F4 min F0. Nilai F4 berapa? Tuh. Titiknya ada ya? 4,1. Jadi nilai F4 berapa? 1, Bu. 1, oke. Ya, ini dari sini F4 sama dengan 1. Nilai F0? 2, Bu. 2, Pak. Oke. Ya, jadi ini nilainya kurang dari 1 ya? Maaf, minus 1. Jadi nilainya kurang dari 0 ya. Oke. Yang C sudah terbayang? Dicari gradiennya dulu, Bu. Cari gradiennya. Kenapa Bilal harus cari gradiennya? Karena kita integralin si F double aksen, berarti nanti kayak yang tadi nomor B itu jadinya F aksen 4 min F aksen 0. Oke, karena f aksen x ini merupakan Antiturunan dari F double aksen. iya, antiturunan dari f double aksen. Oke, sehingga kita harus cari f aksen 0 dan f aksen 4 ya. F aksen 0 ini berarti dia gradien garis singgung di titik 0,2. Oke, di titik 0,2. Kita cari di sini gradiennya ya. Oke. Nah. Oke. Berapa f aksen 0-nya? Negatif, Bu. Negatif? Negatif berapa? Negatif 2, Bu. Negatif 2. Oke, negatif 2 ya.
bisa juga dihitung di sini dari 0,2 dan titik 1,0 ya di situ. Jadi 0 min 2 per 1 min 0. Jadi negatif 2. Sip. F aksen 4 bisa dihitung dari sini ya. Tuh. Berapa F aksen 4? 4, Bu. Seperempat, Bu. Seperempat. 1 min 0 dibagi 4 min 0 ya. Seperempat. Oke, sip. Sehingga di sini menurut TDK 2 integral 0 sampai 4 F double aksen X dx adalah F aksen 4 min F aksen 0 seperempat min 2. Ya. Positif, negatif? 5/4 positif. Ya, oke. Kalau nomor D terbayang? Pakai cekung atas atau cekung bawah itu, Bu. Oke, kenapa pakai cekung atas, cekung bawah? Soalnya kita mengintegralkan F triple aksen, berarti nanti kita yang hasilnya itu kayak yang C, jadi F double aksen 4 dikurangi F double aksen 0. Oke, F double aksennya merupakan Kecekungan si anti si turunan ya? kurva. Iya. Iya, sebagai Iya, anti turunan. Anti turunan ya, karena kita lihatnya TDK 2. Nanti F double aksen ini kecekungan ya, kita itu memanfaatkan kecekungan untuk melihat nilainya, betul ya. Karena menurut TDK 2 integral 0 sampai 4 F triple aksen X dx ini adalah F double aksen 4 dikurangi F double aksen 0 ya. Nah, jadi kita lihat kecekungan di F double aksen 4 sama F double aksen 0. Nah, kalau F double aksen 4 nilainya bagaimana? Berarti kan kita harus menentukan bisanya positif atau negatif begitu ya. Nah, jadi F double aksen 4 tandanya bagaimana? Negatif, Bu. Negatif. Oke, karena Cekung ke bawah, Bu. cekung bawah. Oke. F double aksen 0? Positif, Bu. Positif. Oke, cekung atas ya. Jadi F double aksen 4 dikurangi F double aksen 0, tandanya bagaimana? Negatif dikurangi bilangan positif. Ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Hasilnya adalah Negatif, Bu. negatif. Oke, sip. Bagus. Oke, ya. Jadi ini penerapan terhadap konsep TDK 2 secara umum ya, terhadap turunan tingkat tingginya. Harap diperhatikan ya, karena ini kental dengan konsep. Jadi bisa membentuk struktur pemikiran adik-adik lebih bagus lagi ya, soal-soal yang seperti ini. Oke. Nah, untuk
Soal lain bisa kita lihat soal berikut ya. Dalam soal ceritanya biasanya diketahui suatu laju. Nah, nanti kita akan menentukan nilai dari fungsinya pada batasan tertentu. Dalam hal ini, lajunya adalah laju perubahan volume dari tangki ya. Yang awalnya tangki tersebut berisi penuh sebanyak 200 galon, di mana lalu tangki tersebut mengalami kebocoran. Kalau kebocoran berarti airnya keluar ya, atau volumenya berkurang. Nah, kebocorannya itu sudah ditentukan untuk setiap waktu T yang diukur F aksen T-nya sama dengan 20 min T. Ya, 20 min T, di mana T-nya diukur dalam jam dan V-nya diukur dalam galon. Berapa banyak air yang keluar antara jam ke-10 sampai jam ke-20, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga tangki tersebut kosong, artinya seluruh airnya keluar ya. Oke. Sudah terbayang? Berarti kan kita bisa menghubungkan, kita akan langsung jawab soal nomor A saja ya di situ. Atau kalau mau menentukan dulu fungsi VT-nya secara umum juga boleh ya. Kalau mau langsung menerapkan ke A juga enggak gitu ya. Kan untuk nomor A juga kayaknya kita harus mengintegralkan ya. Bagaimana ini? Karena V aksen T adalah laju air yang keluar, maka banyaknya air yang keluar antara jam ke-10 dan ke-20 kita nyatakan sebagai apa? Terapkan integral tentunya. Ya? Integral? Dari V aksen T, Bu. Integral dari V aksen T. Oke, batasnya, batas T-nya? Batas atasnya 20, batas bawahnya 10. Oke, jadi 10, integral 10 ke 20 V aksen T dt. Betul? Ya, karena kita di sini batas bawahnya kan antara 10 dan 20, berarti di antara jam ke-10 dan 20 ya. Kalau di antara jam 10 ke 20 berarti lebih besar sama dengan 10, tetapi kurang dari sama dengan 20. Ya, jadi selang tutupnya 10 sampai 20, betul V aksen T dt. Oke, langsung diterapkan saja. V aksen T-nya adalah 20 minus T dt. Jadi kita punya hasil anti turunannya dulu apa? 20 minus T diintegralkan. 20 diintegralkan. 20 T, Bu. Oke, dikurangi. Setengah T kuadrat, ya, Bu. Oke, setengah T kuadrat. 10 sampai 20. Ya, baru di sini kita evaluasi di 20. 20 kali 20 min setengah kali 20 kuadrat dikurang 20 kali 10 min setengah kali 10 kuadrat. Oke. Jadi kita dapat 400 dikurangi 200 ya. 200 minus 200 dikurangi 50. 150. Betul nggak? Hitungan saya.
Betul, Bu. Oke, jadi hasilnya adalah 50 galon. 50 galon, Bu. 50 galon. Sip. Oke, kalau untuk yang nomor B, bagaimana nih kita bisa mencari waktu yang dibutuhkan hingga tangkinya itu kosong? Berarti kan dari mulai dinyalakan sampai dengan Sampai suatu waktu kayak gitu ya. Oke, sampai waktu T. Nah, tapi karena di sini T-nya suatu variabel gitu ya. Karena fungsinya suatu variabel di sini, mungkin kita tidak mencari T dulu ya, misal T besar gitu ya. Betul. Jadi di sini kita misalkan T besar menunjukkan waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan 200 galon ya. Mengeluarkan 200 galon. Jadi yang akan dibuang itu 200 galon, yang akan dikeluarkan 200 galon, sehingga nanti kita bisa memperoleh hasil dari integral tentunya harus sama dengan 200 ya, betul? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi kan selang waktunya itu 0 sampai T besar ya. Sehingga kita hitung dulu 0 sampai T besar dari V aksen T dt. Betul nggak? Betul, Bu. Iya, Bu. Betul. Oke. Sehingga kalau kita perhatikan di sini integral 0 sampai T besar 20 min T dt jadinya 20 T min setengah T kuadrat 0 sampai T besar, sehingga di sini hasilnya apa? Puluh T besar kurang setengah T besar 20 kuadrat. T besar dikurangi setengah T besar. Oke. Yang akan dikeluarkan itu 200 galon. Jadi proses selanjutnya apa? Sehingga 200, Bu. Sehingga apa? Sehingga 20T min setengah T kuadrat sama dengan 200. Sama dengan 200. Oke. Dari sini ya adik-adik bisa lakukan perhitungan rutin ya, biar nanti koefisien T kuadratnya jadi 1, boleh kita kalikan dengan 2 ya, tapi di situ koefisien T kuadrat negatif untuk mempermudah perhitungan juga bisa dijadikan sebagai positif dengan cara mengalihkan dengan min 2 gitu ya, boleh. Jadi kalau dikalikan dengan min 2 kita dapat T kuadrat dikurangi 40T sama ditambah, kita langsung kesinikan saja ya, tambah 400 ya, sama dengan 0, asalnya 200 minus 400 ke ruas kiri jadi plus 400. Iya, betul ya? Ini bisa dihitung melalui ini? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke, jadi T-nya berapa? 20, Bu. 20, Bu. 20.
Oke, 20 ya. Di sini kan T min 20 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga di sini diperoleh T besar sama dengan 20. Oke, jadi waktu yang diperlukan berapa jam? 20 jam. 20 jam. Oke. Baik ya, jadi ini salah satu soal aplikasinya ya. Mungkin soal-soal yang serupa banyak ya, nanti dihubungkan terhadap kasus tertentu sesuai dengan soal yang diberikan. Oke, ya. Jadi tentang TDK 2 dan aplikasinya itu sudah kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Cukup. Sudah Bu sejauh ini. Insya Allah, Bu. Ya, oke. Jadi kita lihat penerapan metode substitusi ya. Nah, sebenarnya kan kemarin sudah dibahas sedikit ya. Di dalam integral tertentu juga ada soal yang berhubungan dengan penerapan metode substitusi, terutama terkait dengan aturan integral yang berhubungan dengan aturan pangkat. Dimana kalau pangkatnya itu sangat besar, misalkan ya, pangkatnya sangat besar atau pangkatnya pecahan di mana kaitan fungsi yang satu dengan yang lain tidak bisa kita operasikan begitu ya. Nah, bisa diterapkan metode substitusi dengan syarat yang berlaku di situ bagian satu fungsi itu merupakan turunan dari fungsi yang lain. Dan ternyata mereka terkait sebagai fungsi komposisi akhirnya ya. Sehingga dengan menerapkan teknik penggantian yang dipandang sebagai fungsi komposisi, kita bisa menyelesaikan suatu integral. Nah, metode substitusi ini ada beberapa catatan ya yang kemarin saya tekankan ya, hindari pencampuran variabel. Jadi kalau sudah digantikan berpindah ke variabel u misalkan ya, semuanya itu sudah didefinisikan di variabel u ya. Jadi jangan ada lagi yang bercampur antara x dan u ya, karena mereka sudah berbeda domainnya ya, dari segi domainnya, dari segi karakteristik fungsinya sudah berbeda ya, sehingga itu catatan pentingnya ya, kalau dalam metode substitusi hindari pencampuran variabel. Nah, pencampuran variabel itu kalau mau dilakukan itu boleh ya, tapi lakukan di oretan, mungkin untuk melihat bentuk pergantiannya yang lebih mudah begitu ya. Jadi kalau mau mencampurkan U dan X untuk mempermudah perhitungan itu boleh, tapi lakukan di oretan. Di jawaban bersih jangan ya. Baik, kita lihat di sini aturannya seperti apa. Oke, pertama-tama kita lihat untuk aturan substitusi pada integral tak tentu. Jika G suatu fungsi terdiferensialkan dan F besar adalah antiturunan dari F kecil, maka integral Fgx G aksen x dx itu sama dengan F besar dari Gx ditambah C.
Ya, maka di sini sebenarnya ada kaitan ya, di mana G aksen X ini merupakan suatu bentuk yang nanti turunan dari G aksen X, di mana kita sebenarnya melakukan suatu penggantian ya, melakukan suatu pergantian fungsi di mana Gx-nya dipandang sebagai suatu fungsi tersendiri sehingga menghasilkan bentuk fungsi komposisi ya. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk buktinya, di sini buktinya memakai bukti mundur ya, di mana kalau kita perhatikan ulang, F besarnya anti turunan dari F kecil maka memenuhi F aksen dari F besarnya gitu ya. Aduh, ini sama-sama F jadi belibet ya adik-adik, maaf. Turunan dari F besarnya itu sama dengan F kecil X. Nah ya, dengan aturan rantai ketika kita menurunkan bagian ruas kanan ya, kita turunkan ruas kanan, maka dengan aturan rantai kita dapat turunan dari F besar Gx tambah C adalah F besar aksen dari Gx ditambahkan G aksen X, turunan luar dikalikan turunan dalamnya ya, prinsip informal dari aturan rantai. Dan kita tahu F besar anti turunan dari F kecil, maka F besar aksen sama dengan F kecil X, sehingga kita dapat Fgx kali G aksen X yang merupakan bentuk dari fungsi integrannya ya. Nah, di sini catatan yang harus diperhatikan adalah prinsip penggantiannya ya. Karena kita menghitung penggantiannya sebagai fungsi U sama dengan Gx yang akibatnya diferensial dari U yaitu du sama dengan G aksen X dx. Dengan kata lain, turunan dari fungsi U ini adalah du per dx sama dengan G aksen X. Jadi du sama dengan G aksen X dx ya, bentuk diferensialnya. Nah, dari bentuk diferensial ini maka semuanya kita gantikan ya. Gx digantikan oleh U, jadi kita dapat Fu. G aksen X dx kita gantikan dengan du, jadi kita dapat Fu kali du. Nah, kalau sudah diganti oleh U, ya berarti kita akan bekerja dengan pengintegralan variabel U tersebut ya, sehingga di situ tidak ada pencampuran variabel ya. Di ruas kiri atas X semua sudah digantikan menjadi U sama dengan Gx, maka di ruas kanan kita dapat menyelesaikan fungsi atas U. Jadi integral Fu du adalah F besar U tambah C. Nah, setelah ada hasilnya baru kita kembalikan lagi U-nya ke Gx, maka F besar Gx ditambah C. Seperti itu ya. Perhatikan definisi dan juga catatan-catatan pengerjaannya ya. Di mana sekarang metode substitusi ini untuk menyederhanakan supaya kita bisa menerapkan integral ya, integral dari fungsi dasar yang kemarin kita ketahui, terutama penyelesaian terkait aturan pangkatnya ya, seperti itu. Nah, kalau di integral tentu bagaimana? Oh, ini saya belum hapus kata taknya. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, kalau di integral tentu di sini sama prinsipnya dengan integral tata tentu ya, hanya saja setelah penggantian yang dilakukan yaitu substitusi U sama dengan Gx ya. Kalau kita ingin bekerja langsung dengan bentuk dari hasil substitusinya, maka di sini sebagai catatan ada perubahan batas ya, di mana karena U-nya sama dengan Gx, jadi saat X-nya sama dengan A, batasnya jadi GA. Saat X-nya itu sama dengan B, batasnya jadi GB. Sehingga integral A sampai B, Fgx G aksen X dx itu sama dengan integral GA sampai GB, Fu du. Ya, jadi bukan lagi batas X sekarang, bukan nanti dikembalikan lagi. Ya, kalau dikembalikan lagi, mending selesaikan dulu integral kosongnya ya, atau integral tak tentunya. Baru nanti setelah integral tak tentunya itu dapat, ambil anti turunan dasarnya, selanjutnya ya evaluasi di titik batas atas dan batas bawahnya. Tapi kalau mau mengintegralkan langsung terhadap U, batasnya juga harus berubah.
Ya, nah itu catatan penting lainnya pada metode substitusi. Ya, ketika adik-adik mengubah ke bentuk U di integral tentu batasnya juga diubah. Ya, Bu, kalau dulu kan biasa saja gitu kan. Ya, kalau soalnya misalkan soalnya soal ya PG ya di oretan itu ya adik-adik bisa lakukan tersendiri di oretan begitu ya. Tapi kan konsep yang benarnya ketika kita sudah mengubah ke dalam bentuk U, di situ FUDU batasnya juga harus berubah ya, jangan lupa. Oke. Nah, untuk buktinya di sini cukup sederhana ya, karena kita pakai teorema dasar kalkulus kedua, anti turunan dari fungsi fx-nya adalah f besar. Jadi ketika kita menyelesaikan integral dengan metode substitusi, kita akan memperoleh di sini penggantian secara tidak langsung, penggantian batas ya. U-nya sama dengan GX, saat X sama dengan A jadi GA, saat X sama dengan B jadi GB. Oke, yuk kita bahas dulu beberapa contoh sederhananya ya. Ingat, sajikan langsung jawaban bersih ya, penerapan variabelnya. Oke. Untuk yang nomor A dulu, boleh. Berarti di sini kalau kita perhatikan integral 1 per X plus 2 pangkat 3 dx ya. Berarti ini pangkatnya kita jadikan ke atas dulu ya. Betul? Iya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kayaknya kita perlu bentuk substitusi ya, karena kan yang kita tahu penyelesaian X pangkat R-nya, integral X pangkat R dr sama dengan 1 per R plus 1 X pangkat R plus 1 ya, dari integral dasarnya, aturan pangkat. Dalam hal ini kita punya integral U pangkat R du gitu ya, 1 per R plus 1 U pangkat R plus 1 plus C. Nah, jadi di sini kita misalkan apa untuk penyelesaiannya? X plus 2 sama dengan U. U-nya X plus 2. Ya, jadi nanti X plus 2-nya diganti oleh U. Nah, dx-nya berarti kita cari diferensialnya. Diferensial du sama dengan? 1 dx. Dex. Dx, oke. Maka diperoleh integral X plus 2 pangkat min 3 dx. X plus 2-nya kita misalkan U, jadi U pangkat min 3, dx-nya kita ganti dengan Du. du. Oke, mantap. Hasil integralnya berapa? Min setengah U pangkat minus 2, Bu. Min setengah U pangkat minus 2. Jangan lupa tambah C ya. Integral tak tentu. Kembalikan lagi U-nya. Di min setengah, X plus 2 pangkat min 2, atau kalau mau
pangkatnya positif, jadi ada di penyebut juga boleh ya. Min 1 per 2 X plus 2 kuadrat plus C. Ya, seperti ini. Oke, yang B. Kalau yang B pemisalannya apa? Yang di dalam akar, Bu. Jadi misal U-nya X kuadrat plus 2X min 6. Oke. DU-nya apa? DU-nya 2X plus 2. 2x tambah 2X tambah 2 DX. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya dilihat yang di integralnya, Bu. Oke, jadi Itu kan integral X plus 1 akar X kuadrat plus 2X min 6 dx. Kita sesuai permisalan tadi yang di dalam akar dijadiin U, Bu, nanti, Bu. oke, terus? Sama dengan setengah setengah DU. akar U setengah DU. Akar U setengah DU. Oke. Akar U setengah DU ya. Dari mana setengah DU? Karena X DU plus sama satunya, dengan 2 X plus 1 DU. X plus 1 DX Dikalikan 2 dikalikan sama 2 dengan DU. sama dengan DU. Oke. Karena kita di sini punya suku X plus 1 DX ya. Oke, sip. Jadi mungkin biar lebih kelihatan posisinya bisa kita ubah seperti ini ya. Akar X kuadrat plus 2X min 6 X plus 1 DX. Kan maksudnya seperti itu ya? Betul? Tuh. Iya, Bu. Oke, ya sip. Jadi ini akar U kali setengah DU. Oke, mantap, betul ya. Jadi jangan ada yang dicampur di situ ya. Semuanya diubah dulu ke dalam U. Nah, bagi yang belum paham, ya bagi yang belum paham secara langsung melihat seperti itu, nah boleh kalau adik-adik di sini buat oretan nih. Saya kasih warna merah ya, oretannya bagaimana ya, misalkan ketika diganti X plus 1 nggak tahu harus diganti apa, yang di dalam tahu diganti DU, nah DX-nya lihat dari sini, DX di situ adalah DU per 2X plus 2 misalkan, nah di mana di sini sudah kelihatan tuh saling coretnya, nah ini dicoret jadi 2, jadi kita punya integral akar U setengah DU gitu ya, dari sini nih. Dari sininya. Ya, tapi ini jangan di jawaban bersih ya. Ini lakukan di oretan saja. Ya, di oretan di kertas terpisah gitu ya. Di kertas terpisah nih. Jadi saya tandakan di sini oretan ya, nggak boleh dicampur di jawaban bersih. Di jawaban bersih kita ambil akar U setengah DU-nya aja ya, seperti itu. Oke, betul? Sip. Jadi kita integralkan setengah integral akar U ya. Hasilnya apa? Setengah kali? Integral akar U? U pangkat 3 per 2. Nah, 2 per 3, Bu. 2 per 3 ya? U pangkat 3 per 2. Oke. Sip. Jadinya setengah kali 2 per 3 sepertiga. Oke, U-nya baru dikembalikan lagi ya. X kuadrat tambah 2X min 6 pangkat 3 per 2 plus C.
Oke. Sip, udah bisa bekerja rapi ya sekarang. Ya, catatannya lihat satu bagian ya yang dia merupakan bagian dari turunan fungsi yang lain. Seperti di sini x plus 1 dx itu adalah setengah du ya. Jadi suku x plus 1 dx diganti setengah du. Oke. Ya, ini untuk integral tak tentunya. Nah, untuk integral tentu sekarang bagaimana? Ya, kalau sebelumnya mungkin di sini lebih terlihat penerapan integral aturan pangkat ya, U pangkat R di situ. Terlihat tuh yang harus dimisalkan yang mana. Tapi metode substitusi yang kali ini adik-adik pelajari bisa juga berlaku umum ya. Berlaku umum tidak harus merujuk pada bentuk aturan pangkat gitu ya. Nah, ini kan akhirnya merujuk pada aturan pangkat. Yang ini juga pada aturan pangkat. Nah, mungkin kalau untuk soal yang lain ada bentuk metode substitusinya masih bisa kita terapkan gitu ya, tapi dia berlaku umum begitu. Artinya metode substitusinya untuk menyederhanakan satu bentuk tertentu supaya lebih sederhana begitu ya. Bukan nantinya utamanya bukan ke aturan pangkat ya, tapi proses pertama metode substitusinya untuk penyederhanaan bentuknya begitu ya. Untuk penyederhanaan bentuknya baru nanti mungkin berlaku juga penyelesaiannya dengan aturan pangkat tersebut. Nah, seperti contoh ini. Hitung integral 0 sampai 4 x per akar 2x plus 1 dx. Bu Dewi salah soal mungkin? Enggak salah soal. Ini metode substitusinya, metode substitusi umum ya. Oke, kalau kalau bekerja dengan metode substitusi pada integral tentu, adik-adik bisa melakukan dua cara ya. Cari dulu integral tak tentunya, anti turunannya, lalu nanti dievaluasi melalui TDK 2. Boleh menerapkan langsung ya, jadi batasnya juga diubah langsung. Boleh. Kita lihat cara satu dulu. Cara satu kita cari anti turunannya dulu ya. Anti turunannya berarti integral kosongnya dulu. Apa yang kita misalkan? U-nya sama dengan? Pasti untuk menyederhanakan yang di dalam akar ya. Jadi U-nya kita ambil 2x plus 1. Iya, 2x plus 1. Sehingga di sini diferensialnya jadi apa? DU per dx-nya 2, jadi DU-nya sama dengan 2dx ya? Betul. Karena turunannya DU per dx-nya 2, jadi DU-nya adalah 2dx. Sehingga nanti dx ini ya, ini nanti kita gantikan dengan akar U, dx kita gantikan dengan DU per 2. dx kita gantikan dengan DU per 2, oke. Dan, nah, x-nya kita gantikan dengan apa? U min 1 per 2. U min 1 dibagi 2. Oke, setengah kali U min 1 ya? Iya. Oke, sip. Udah. Nanti X ini digantikan dengan setengah kali U min 1, dx digantikan dengan setengah du, akar 2x plus 1 digantikan dengan akar U. Sip. Ya,
Nah, setelah itu boleh misalkan kalau adik-adik mau cari dulu nanti turunannya X per akar 2X plus 1 dx ini sama dengan integral setengah U min 1 per akar U kali dx-nya diganti setengah du ya. Semuanya digantikan. Akar U, X-nya ganti setengah U min 1, dx-nya ganti setengah du. Maka kita selesaikan setengah kali setengah seperempat, kita keluarkan U min 1 dibagi akar U du. Ya, jadi kita tinggal membagi ini. Oke. Kan ini bisa kita uraikan, ya. Bisa kita uraikan, betul? Jadi U dibagi akar U min 1 per akar U. Betul nggak? Betul. Iya, Bu. Jadinya kita hitung integral U dibagi akar U. U pangkat setengah. Kok akar U? Akar U boleh, U pangkat setengah juga boleh, ya. U dibagi akar U pangkat setengah minus 1 per akar U pangkat minus setengah boleh. Sehingga hasilnya berapa? 1/4 kali integral U pangkat setengah? 2/3 dikali U 3/2. 2/3. U pangkat 3/2. Oke. U pangkat minus setengah? Setengah U pangkat setengah. Setengah U pangkat setengah. Oke. Plus C. Jadi kita dapat 1/6 U pangkat 3/2 minus 1/8 U pangkat setengah. Ya, di situ. Nah, betul ya? 1/4 kali Bu, itu bukannya 2U pangkat setengah ya, Bu? 2U. Oh iya. Ya, betul. 1/1/2 2. Iya, saya lupa. 1/1/2 2. Iya, betul. Jadi 1/2 begini? Iya, Bu, kayak gitu, Bu. Oke. Nah, dikembalikan lagi U-nya 1/6 2X plus 1 pangkat 3/2 dikurang setengah 2X plus 1 pangkat setengah plus C. Nah, kita ambil bentuk dasarnya. Oke, kita ambil bentuk dasarnya, maka integral 0 sampai 4X per akar 2X plus 1 dx ini sama dengan 1/6 2X plus 1 pangkat 3/2 min setengah 2X plus 1 pangkat setengah 0,4. Nah, masukkan 4. 1/6 9 pangkat 3/2 min setengah 9 pangkat setengah dikurangi kalau 0 berarti 1/6 1 pangkat 3/2 1 dikurangi setengah ya. Nah, seperti itu. Oke, hasilnya berapa? Sembilan pangkat 3/2 itu 27 ya? 9 kali 3 tuh? 27/6 dikurangi 3/2, 27/6 dikurangi 9/6, 18/6 dikurangi 1/6, 17/6 ditambah setengah, 17/6 ditambah setengah, setengah itu 3/setengah itu 3/6 ya, jadi 20/6 ya, 20/6 itu sekitar 2/6 jadi 3/1/3. Mudah-mudahan gak salah hitung. Ya, ini cara 1. Nah, kalau cara 2, yang tadi kita langsung gantikan batasnya ya.
gantikan batas. Ketika kita sudah bisa memisalkan U sama dengan 2X plus 1 dan DU-nya sama dengan 2DX, serta kita gantikan X-nya setengah U min 1, nah di sini baru kita batas integralnya juga berubah, ya. Batas integralnya juga berubah. Batas integralnya jadi apa? Nah, di sini batas integralnya, batas bawahnya X-nya 0, U-nya jadi 1 ya. Dan X-nya 4, U-nya jadi 9. Ya. Sehingga di sini berubah sama batasnya. Nah, ini batasnya kosong dulu ya, karena nanti kita kembalikan ke X. Jadi jangan diikutkan batasnya di awal. Konstan aja di sini ya, 0 sampai 4. Ini juga udah diubah ke U 0 sampai 4 juga. Itu merupakan konsep yang salah ya. Kalau ada yang seperti itu di tugas atau nanti di kuis soal esai ya, atau dimanapun yang nanti adik-adik kumpulkan jawaban tertulis, jangan ada kekacauan seperti itu ya. Pahami konsepnya dengan baik ya, terapkan konsepnya dengan baik. Oke, nah baru kalau mau batasnya semuanya diganti. Sehingga kalau semuanya diganti, ini batasnya jadi 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9 setengah U min 1 per akar U dikalikan setengah DU. Jadi kita integralkan 1/4 1 sampai 9 U min 1 per akar U DU. Ya, kita integralkan 1/4 integral 1 sampai 9 U pangkat setengah min U pangkat min setengah DU. Sehingga hasilnya di sini 1/4 2/3 U pangkat 3/2 min 2 U pangkat setengah. Ya, gak usah plus C ya, karena kita akan evaluasi di 19. Ya, jadi kita punya 1/6 U pangkat 3/2 min setengah U pangkat setengah. Masukkan 19. Ya, jadi 1/6 9 pangkat 3/2 dikurangi setengah 9 pangkat setengah dikurangi 1/6 dikurang setengah. Tuh. Jawabannya sama, 3/1/3. Ya. Ini saya tidak salah hitung, jawabannya 3/1/3 ya? Iya pas Bu. Oke. Oke. Ya, jadi perhatikan penerapan substitusinya ya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita lihat teorema nilai rata-rata untuk integral dan sifat simetri ya. Di mana teorema nilai rata-rata untuk integral dan sifat simetri ini sebenarnya kalau integral teorema nilai rata-rata ini menghitung nilai rata-rata fungsi ya, karena interpretasi integral tentu sebagai luas. Jadi kita bisa melihat
nilai rata-ratanya. Sedangkan untuk sifat kesimetrian mungkin ini nanti kita bahas Senin depan saja ya, untuk membantu kita menghitung integralnya ya, terutama kesimetrian ini biasanya berlaku untuk grafik fungsi yang simetri ya. Nanti kita akan lihat di hari Senin. Nah, untuk hari ini kita lihat teorema nilai rata-rata saja. Ya. Nah, untuk teorema nilai rata-rata Oke, ya untuk ilustrasi nilai rata-rata sebenarnya prinsipnya sama ya. Di sini nilai rata-rata itu diperoleh dari nilai fungsi dibagi banyaknya titik ya, atau banyaknya data gitu. Dimana di sini kalau kita terapkan ke integral tentu, ketika selang tutup AB dibagi menjadi N sub selang yang sama panjang dan seragam, yaitu dengan panjang delta X sama dengan B min A per N, maka kita akan memperoleh N buah persegi panjang, di mana titik-titiknya itu dipartisi menjadi N plus 1 buah titik, tetapi persegi panjangnya itu ada N buah ya, kalau titiknya ada N plus 1. Maka kita bisa melihat nilai rata-rata dari N nilai fungsi. Dalam hal ini F1 tambah F2 tambah Fn dibagi dengan N, ya kita dapatkan seper N sigma Fxi ya, bentuk lain dari ruas yang sebelah kiri. Kalau kita modifikasi bentuknya, di sini kita modifikasi bentuknya di mana seper N ini kita kalikan dengan B min A per B min A. Oke, B min A per B min A begitu ya. Di sini seper N, jadinya masih tetap persamaan yang sama. Nah, 1 per B min A ini kita tahu suatu bilangan ya yang bisa kita pisahkan dari sigma, sedangkan B min A per N itu adalah bentuk dari delta X. Jadi hasil akhirnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasil akhirnya di sini, ini merupakan bentuk jumlah Riemann ya, sehingga kalau kita tarik limit jumlah Riemannnya maka akan kembali ke integral tentu yang bentuknya 1 per B min A integral A sampai B fx dx. Nah, sehingga di sini bentuk dari 1 per B min A integral A sampai B fx dx kita sebut sebagai nilai rata-rata ya. Jadi kalau mencari nilai rata-rata kita bisa memanfaatkan rumusan yang sudah kita buktikan sebelumnya ya, di mana nilai rata-rata suatu fungsi ternyata itu sama dengan bentuk dari nilai rata-rata integralnya ya. Jadi 1 per B min A integral A sampai B fx dx itu nilai rata-ratanya. Sedangkan teorema nilai rata-rata ya, teorema nilai rata-rata ini biasanya kita memperhatikan bahwa pada selang AB tersebut termuat titik
C, di mana titik C itu nilai fungsinya sama dengan nilai rata-rata si integralnya, ya. Jadi kalau ada C di antara A dan B, ya, FC itu bisa kita lihat, ya. Dan sekaligus kalau kita punya definisi FC sama dengan 1/B min A integral A sampai B FT dt, di sini nilai C bisa kita cari, ya. Nilai C bisa kita cari sehingga FC-nya 1/B min A integral A sampai B FT dt. Oke, ya. Silahkan kalau ingin diterapkan, ini contoh soalnya. Oke, tentukan nilai rata-rata. Berarti kalau nilai rata-rata ini 1/B min A integral A sampai B fx dx, ya. Oke, ya. Nanti yang A, adik-adik coba, ya. Ini kan metode substitusi, ya. Untuk penyelesaian integralnya nanti bisa dicoba. Oke, kita lihat yang ini, ya. Yang nomor B. Kalau yang nomor B, mungkin di sini yang harus kita perhatikan karena ada mutlak, ya. Di mana mutlak X apa definisinya? X ketika X lebih besar dari Oke. min X Dan min X lebih kecil dari 0. Min X, X-nya lebih kecil dari 0. Oke. Sehingga kalau kita terapkan pada fx yang kita punya, yaitu X min mutlak X, ini akan menghasilkan apa? Untuk daerah yang lebih besar dari 0, berarti mutlak X-nya keluar sebagai X. Jadi X min X 0, ya? Betul? Belum tahu, Bu. Oke. Dan kalau untuk X-nya kurang dari 0, nilai fx-nya berapa? X min X. 2X. 2X. Oke. Sip. Ya, maka ini berpengaruh pada integralnya. Ya, kita kalau mencari integralnya min 1 sampai 2 di situ, ya. Min 1 sampai 2 X min mutlak X dx ini akan menjadi, ya, kita pilih untuk daerah negatif, kita ambil fungsinya 2X, ya. Jadi kita pilih dulu, ya, min 1 sampai 0 karena areanya negatif di antara min 1 dan 0, maka kita ambil fungsinya 2X. Sedangkan, ya, kalau untuk daerahnya yang positif 0 sampai 0 sampai 2, ya, X-nya positif, kita ambil 0 nilainya. Ya, maka di sini kita dapatkan, ya, integral yang kedua ini 0, ya, karena integral 0 dx di situ, ya. Integral 0 dx adalah kalau integral tentu dari 0 kan hasilnya 0, ya. Sehingga kita hanya dapat X kuadrat saja. Min 1 sampai 0. Berapa nilainya ini? Min 1, ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini baru integralnya. Nilai rata-ratanya berapa? Ya, nilai rata-rata fungsi atau nilai rata-rata integral. Ya,
nilai rata-rata integral, ya katakanlah misal mau F rata-rata juga boleh ya. F rata-rata sama dengan 1/2 min 1 integral min 1 sampai 2 fx dx. Oke, jadi berapa? 1/3 dikali Negatif 1. negatif Satu. 1. Jadi Iya. hasilnya iya, min 1/3 ya? Iya, Bu. Ya Bu, benar. Oke, sip. Ya, jadi untuk yang nomor A nanti sama ya, selesaikan integralnya pakai metode substitusi kalau ini ya. Nanti cari integral di selang min 1, 2, kemudian cari nilai rata-ratanya 1/b min A integral A sampai B fx dx. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, di penerapannya. Tentukan nilai C yang memenuhi TNR integral untuk fx sama dengan x kali 2 min x. Ya, ada tamu. Oke, ya. Kalau ini kita aplikasikan TNR nih, ya. Kita mencari C yang nilai FC-nya sama dengan nilai rata-ratanya. Sehingga kita cari dulu nilai rata-rata integralnya, ya. Nilai rata-rata integral fx sama dengan x kali 2 min x, ya. Pada selang (0,2). Ya. Berarti kita cari dulu f rata-rata. F rata-ratanya jadi apa? 1/2 min 0 integral 0 sampai 2. X kurung buka 2 min X dx. Oke. Ya. Jadi setengah integral 0 sampai 2 2x min x kuadrat. Betul? Betul Bu. Oke. Berapa hasil integralnya? Integral 2x? X kuadrat X kuadrat. kurang 1/3 X pangkat 3. Oke. Evaluasi di 0,2. Jadi kita dapat setengah 4 min 8/3 dikurangi 0 ya. 4 itu 12/3 dikurangi 8/3 jadi 4/3 ya. Setengah kali 4/3 jadi nilainya 2/3. 3. Iya, oke. Ini F rata-rata. Nah, yang kita cari adalah nilai C yang memenuhi FC sama dengan F rata-rata. Ya. FC yang memenuhi nilai F rata-rata yaitu, ya sekarang kita masukkan FC sama dengan 2/3. Karena fx-nya adalah x kali 2 min x, maka fc adalah c kali 2 min c sama dengan 2/3. 2c min c kuadrat sama dengan 2/3. Nah, di sini adik-adik bisa kalikan juga dengan 3 ya. 6c min 3c kuadrat sama dengan 2. Akibatnya kita selesaikan 3c kuadrat min 6c plus 2 sama dengan 0. Boleh ya, seperti ini.
Ya, nah mungkin di sini C-nya harus dicari melalui rumus ABC ya. Kalau pakai rumus ABC berarti kita dapat min B 6 plus minus akar B kuadrat 36 min 4 AC. 4 kali 3, 12 kali 2, 24 ya. Dibagi 2A, bagi 6. Jadi kita dapat 1 plus minus akar 36 dikurangi 12 itu akar berapa ya? Akar 24 itu akar 12 ya? Ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Di mana C-nya ini harus diambil yang ada di selang 02. Ini kan kemungkinannya ada 2. 1 plus akar 12 per 6 sama 1 min akar 12 per 6. Nah ya, cek apakah keduanya berada di selang 0,2. Kalau iya, berarti C-nya itu keduanya. Ya. Akar 12 itu 2 akar 2 akar 3, Bu. 3 ya? Iya. Oke. 2 akar 3 berarti ini 1 plus akar 3 per 3 atau ya? Iya, Bu. Oke. Akar 3 per 3. Akar 3T sekitar 1,7 ya. Dibagi 3, 0, sekian. Jadi dua-duanya ada di 0,2 ya? Iya, Bu. Iya, oke. Maka C sama dengan 1 plus sepertiga akar 3 dan C sama dengan 1 min sepertiga akar 3. Keduanya pada selang 02. Oke, sip. Sudah selesai. Ya. Oke ya, jadi materi hari ini sampai teorema nilai rata-rata ini. Ya, waktunya sudah habis adik-adik. Ya, jadi materinya saya cukupkan sampai sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Oke, kalau begitu pertemuannya kita cukupkan sekian ya. Insya Allah kita bertemu lagi hari Senin, berarti kita lihat sifat kesimetrian dan juga integrasi numerik ya. Persiapkan untuk hari Selasa adik-adik menjalankan KBF 3 ya. Untuk perkiraan KBF-nya sama seperti sebelumnya ya, 8 soal PGIS dan juga 1 soal esai dikerjakan di jam tutorial antara pukul 16.30 sampai 17.30. Materinya subbab 3.8, 3.9 dan bab 4 ya. Oke, ya sekian dari saya untuk hari ini. Ya, kita lanjutkan di hari Senin. Insya Allah kita bertemu di hari Senin. Adik-adik tetap semangat dan sehat selalu ya. Silahkan selamat beraktivitas. Boleh meninggalkan ruangan Zoom ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih, Bu.